Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan nikmat dan rahmatnya lah kita masih dapat melaksanakan kuliah kita walaupun dengan menggunakan media online. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang dimana Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman keilmuan seperti sekarang ini. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 2 orang akan membawakan materi yang berjudul kecukupan modal dan Basel. Baiklah, untuk teman-teman silakan disimak materinya. Pengertian kecukupan modal dan Basel. Kecukupan modal adalah suatu regulasi perbankan yang menetapkan suatu kerangka kerja mengenai bagaimana bank dan lembaga penyimpanan harus menangani permodalan mereka. Kategorisasi aktiva dan modal sudah sangat distandarisasi sehingga diberi bobot risiko. Dalam lingkup internasional, Komite Basel dalam Bank Penyelesaian Internasional mendorong persyaratan modal di tiap-tiap negara. Pada tahun 1988, Komite Basel memutuskan untuk memperkenalkan suatu sistem pengukuran modal yang secara umum dikenal sebagai Basel Capital Accord. Kerangka kerja ini telah digantikan oleh suatu sistem kecukupan modal yang jauh lebih kompleks yang dikenal sebagai Basel II. Basel II yaitu rekomendasi hukum dan ketentuan perbankan kedua sebagai penyempurnaan Basel I yang diterbitkan oleh Komite Basel. Rekomendasi ini ditujukan untuk menciptakan suatu standar internasional yang dapat digunakan untuk regulator perbankan untuk membuat ketentuan beberapa banyak yang mungkin dihadapi bank. Kemudian, unsur kecukupan modal. Menurut Suharjono, komponen modal yang digunakan dalam perhitungan penyediaan modal minimum terdiri atas 2, yaitu modal tier 1, yaitu modal inti, yang terdiri atas modal disetor, premi saham, laba ditahan, dan cadangan minimum. Yang kedua, modal tier 2, yaitu modal tambahan yang terdiri atas cadangan yang tidak diungkapkan, revaluasi provisi umum, dan utang subordinasi yang jatuh tempo lebih dari 5 tahun. Kemudian ada modal inti, yaitu jenis modal yang terdapat dalam komponen modal dan merupakan bagian terpenting dalam bank. Apabila terdapat goodwill, maka perhitungan atas jumlah seluruh modal inti harus dikurangi dengan goodwill tersebut. Modal inti terdiri atas yang pertama modal disetor, yang kedua agio saham, yang ketiga cadangan umum, yang keempat cadangan tujuan, yang kelima laba ditahan. Ya, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan, dan pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya Devia Sultin. Terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya ialah modal pelengkap. Modal pelengkap yaitu modal yang terdiri dari cadangan-cadangan yang dibentuk tidak dari laba setelah pajak, serta pinjaman yang sifatnya dapat dipersamakan dengan modal. Modal pelengkap dapat berupa 1. Cadangan revaluasi aktiva tetap, 2. Cadangan penyisihan penghapusan aktiva produktif PPAP. Ketentuan tentang modal minimum bank. Tujuan pembentukan tambahan modal tersebut adalah sebagai penyangga untuk menyerap risiko yang disebabkan oleh kondisi krisis sistem keuangan atau adanya pertumbuhan kredit perbankan yang berlebihan. Jumlah modal inti minimum bank umum. Jumlah modal inti minimum bank umum apabila tidak memenuhi jumlah modal inti minimum, maka bank wajib membatasi kegiatan usahanya sebagai berikut. 1. Tidak melakukan kegiatan usaha sebagai bank umum devisa. 2. Membatasi penyediaan dana per debitur atau per kelompok peminjam sesuai ketentuan batas minimum pemberian kredit dengan plafon atau baki debit paling tinggi 500 juta rupiah. Tidak termaksud sertifikat Bank Indonesia. Penyediaan dana kepada pemerintah dan bank.
3. Membatasi jumlah maksimum dana pihak ketiga yang dapat dihimpun bank sebesar 10 kali modal inti. 4. Menutup seluruh jaringan kantor bank yang berada di luar wilayah provinsi kantor pusat bank. Bank yang tidak memenuhi ketentuan modal inti minimum namun tidak membatasi kegiatan usahanya akan dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa kewajiban membayar sebesar 5 juta rupiah per hari sampai bank memenuhi ketentuan ini, pembekuan kegiatan usaha tertentu, larangan turut serta dalam kegiatan clearing. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Adapun lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.